Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Tutus Ruli. Hari ini kita akan membahas masalah permodelan transportasi. Permodelan transportasi atau sering disebut dengan transportation modeling adalah salah satu model dari linear programming yang digunakan untuk menentukan biaya termurah dalam mengirimkan barang dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand. Ada beberapa hal yang harus diketahui untuk menggunakan model transportasi ini. Antara lain adalah 1. Adanya titik asal, kemudian kapasitas atau sering disebut adanya pasokan pada setiap periode. Yang kedua, titik tujuan. Titik tujuan dan permintaan pada setiap periode. Yang ketiga, biaya pengiriman 1 unit dari setiap titik asal ke setiap titik tujuan. Adapun langkah-langkah dalam model transportasi adalah ada langkah pertama, yaitu membuat matrik transportasi dengan memasangkan atau memasukkan data kapasitas di titik asal, permintaan titik tujuan, dan biaya per unit pengiriman dari titik asal ke titik tujuan. Contoh, sebuah perusahaan memiliki 3 gudang, yaitu D, E, dan F, dengan kapasitas masing-masing 100, 300, dan 300. Berencana untuk mengirimkan ke 3 kota, yaitu A, B, C, di mana permintaan masing-masing adalah 300, 200, dan 200. Adapun biaya pengiriman per unit yaitu dari D ke A 5, D ke B 4, D ke C 3, dari E ke A 8, E ke B 4, E ke C 3, F ke A 9, F ke B 7, dan F ke C 5. Berdasarkan data tersebut, maka matrik transportasinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita buat matrik transportasi. Kemudian, setelah kita membuat matrik transportasi, kita tentukan solusi awal. Solusi awal itu kita bisa menggunakan 3 metode. Oke. Kita sekarang berbicara terkait solusi awal dengan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Pertama adalah metode ini mengharuskan pengiriman sel dimulai dari sel paling kiri atas atau sudut barat laut dalam matrik transportasi. Yang kedua, habiskan pasokan atau supply atau kapasitas pada setiap baris sebelum pindah ke baris berikutnya. Yang ketiga adalah habiskan kebutuhan permintaan setiap kolom sebelum pindah ke kolom di sisi kanan berikutnya. Dan yang keempat, pastikan bahwa semua permintaan dan supply telah terpenuhi. Berdasarkan matrik transportasi sebelumnya, maka solusi awal dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC adalah sebagai berikut. Nah, baik. Kalau yang kedua, di sini ada metode dengan biaya terendah atau least cost. Metode biaya terendah ini langkahnya yang pertama adalah identifikasi sel dengan biaya yang paling kecil atau paling rendah. Jika terdapat beberapa sel dengan angka yang sama, pilih salah satu. Yang kedua, alokasikan unit sebanyak mungkin pada sel tersebut tanpa melebihi kapasitas dan permintaan. Yang ketiga, coret baris atau kolom atau keduanya yang sudah terpenuhi jumlahnya. Yang keempat, cari kembali sel dengan biaya paling rendah dari sisi sel yang belum tercoret. Nomor 5, ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai semua unit habis dialokasikan atau semua permintaan terpenuhi. Sehingga dengan adanya solusi awal
list cost ini, maka pendistribusian dari barangnya berbeda dengan yang metode northwest corner, di mana di dalam metode list cost ini bahwa diperoleh pendistribusian sebagai berikut: D ke C 100, E ke B 200, E ke C 100, dan F ke A 300. Langkah selanjutnya adalah menentukan solusi awal dengan menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Caranya adalah dengan mencari selisih antara dua biaya per unit paling kecil pada tiap-tiap baris dan kolom, dan tuliskan di samping matrik transportasi untuk selisih baris, sedangkan untuk kolom ditulis di bawah matrik. Kemudian pilih angka yang menunjukkan selisih paling besar untuk menentukan sel pada baris dan kolom mana pengalokasian pertama dimulai. Jika terdapat angka yang sama, pilih salah satu secara sembarang. Nomor 3, alokasikan sejumlah unit pada baris dan kolom tersebut dengan memilih sel yang memiliki biaya per unit paling kecil tanpa melebihi kapasitas atau jumlah permintaan. Yang berikutnya, coret baris atau kolom yang jumlah permintaan atau kapasitasnya sudah habis atau terpenuhi. Lakukan kembali langkah 1 sampai 4 pada baris atau kolom yang belum tercoret sampai seluruh baris atau kapasitas atau kolom dalam hal ini adalah permintaan terpenuhi. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat solusi awal dengan metode FAM ini, gitu kan, kita akan melihat terlebih dahulu selisih antara baris dan kolom ini. Kita lihat untuk baris ke D, selisihnya mana? Angka yang paling kecil 3 dan 4. Berarti selisihnya berapa? 1. Kemudian untuk baris yang E, yang paling kecil 4 dan 3, selisihnya adalah 1. Kemudian yang F, baris ke F, selisihnya mana? 5 dengan 7, selisihnya adalah 2. Sementara untuk kolom, kita lihat di kolom A ini mana angka yang paling kecil? Berarti antara 5 dan 8, selisihnya 3. Begitu juga dengan kolom B. Kolom C adalah selisihnya 0. Nah, setelah kita menentukan selisih baik baris maupun kolom, kemudian kita lihat ya. Kita pilih selisih yang memiliki nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar di sini kan kita lihat untuk selisih baris 112. Untuk kolom berapa? 300. Kita pilih 3. Berarti kita harus mengisi ya atau mendistribusikan barang di kolom A ini dengan memilih biaya unit yang paling kecil. Biaya per unit paling kecil mana? 5, 8 ini paling kecil mana? 5. Dengan melihat kapasitas dan permintaan. Kapasitasnya 100, kita habiskan kapasitas 100 ya. Nah, langsung karena ini sudah terpenuhi, kita langsung coret baris D ini. Langkah yang berikutnya adalah, nah, kita lihat karena baris pertama ini sudah tercoret, maka selisihnya tidak ada. Di sini strip. Kemudian baris E. Baris E selisihnya berapa ini? Oh, masih 1. Karena 3 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian ini selisihnya masih 5 dengan 7, selisihnya 2. Sekarang untuk kolom ini, ya, kolom A ini selisihnya mana? Gitu ya. Berarti selisihnya adalah dengan melihat baris E dan F, yaitu 89, selisihnya 1. Kemudian kolom B ini selisihnya adalah 7 dengan 43. Dan kolom C ini adalah selisihnya 5 dengan 3 adalah 2. Nah, kalau misalkan melihat dari selisih antara baris dan kolom ini, kita akan melihat ternyata kolom B ini adalah yang memiliki selisih yang paling tinggi, yaitu B. Berarti kita mengisi kolom B ini. Nah, kalau mengisi kolom B ini kita harus melihat atau memperhatikan kapasitas yang dimiliki dan permintaan. Karena permintaannya 200, ya kita isi 200. Oke, berarti ini sudah terpenuhi 200. Kita kasih coret di kolom B. Selanjutnya kita cari lagi selisih ya.
Untuk baris D ini udah oke, habis. Untuk baris E belum habis. Ya, karena ini baru terpenuhi 200, kapasitasnya masih ada 100. Berarti kita pilih selisih biaya yang belum tercoret. 8 dengan 3 berapa? 5. Ya. Kemudian karena ini sudah dicoret, berarti selisihnya adalah 9 dengan 5 adalah 4. Itu untuk baris. Untuk kolom berarti selisihnya masih 9 dengan 8 adalah 1. Dan yang kolom B ini sudah terpenuhi berarti tidak ada, kosong, makanya di strip. Dan yang kolom C adalah selisihnya berarti dia masih ada 5 dengan 3 adalah 2. Mana yang memiliki nilai yang paling tinggi? Ya. Nah, paling tinggi di sini kan berarti ini 5. Berarti di baris ini kita isi tek. Dengan memenuhi biaya yang paling kecil. Paling kecil 3 sebesar, lihat kapasitas dan permintaan berapa. Karena di sini sudah terisi 200, sementara kapasitas kita punya 300, berarti otomatis kita hanya bisa memenuhi sebanyak 100. Ini dicoret. Next. Kita cari lagi selisih baris. Ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. Tapi untuk kolom yang ini, karena kolom ini sudah oke, berarti selisihnya 9. Kemudian ini adalah 5. Nah, dengan melihat selisih ini, kita dapat melihat bahwa selisih dari kolom yang paling besar. Berarti 9 kita isi ini otomatis sebanyak apa? Karena yang sudah terisi 100, maka kita tinggal mengisi ini 200 karena permintaannya 300 ya. Nah, berarti kalau sudah ini terisi otomatis gitu kan, otomatis ini harus terisi 300. Seperti itu untuk solusi awal dengan FAM. Sehingga total cost dari solusi awal dengan menggunakan FAM ini adalah 3.900. Ya, jadi berbeda dengan yang tadi. Demikian pembahasan kita untuk metode transportasi terkait dengan solusi awal.